Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Apa itu Living Law? Living law atau hukum yang hidup adalah konsep yang merujuk pada aturan dan praktik hukum yang berlaku dalam masyarakat sehari-hari. Meskipun belum secara resmi ditetapkan dalam hukum tertulis, konsep ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berasal dari undang-undang negara, tetapi juga dari kebiasaan, tradisi, dan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan diberlakukan tanggal 2 Januari 2026. KUHP tidak hanya mengakui keberadaan hukum adat, tetapi juga menghormatinya sebagai bagian dari sistem hukum nasional. KUHP telah mengakomodir keberadaan living law dengan tetap memegang teguh azas legalitas, bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa penerapan azas legalitas tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Batasan pengakuan living law yaitu sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Dalam KUHP baru pada pasal 597 berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf F. Hal-hal yang masih menjadi mispersepsi di masyarakat bahwa living law dipandang sebagai hukum tidak tertulis yang diakui masyarakat setempat, melanggar asas legalitas, dapat diterapkan langsung begitu KUHP ditetapkan sebagai undang-undang, dapat menghidupkan kembali hukum adat yang sudah mati puluhan atau ratusan tahun lalu. Hanya mengakomodasi keinginan pembentuk peraturan di daerah, menghidupkan kembali institusi pengadilan adat, atau sanksi adat sama dengan sanksi yang diancamkan sejak zaman dahulu kala tanpa filter. Pengakuan atas hukum adat seharusnya berasal dari hukum tidak tertulis yang masih diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat, dipastikan kebenarannya melalui penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti yang memiliki kompetensi. Hasil penelitian diserahkan pada Pemda dan DPR untuk dibuatkan peraturan daerah yang akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam bekerja. Tidak dimaksudkan menghidupkan pengadilan adat, walau pengadilan negeri dapat meminta tokoh-tokoh adat setempat untuk memberikan keterangan di persidangan. Tidak dimaksudkan menghidupkan kembali hukum yang sudah tidak dianut oleh masyarakat adat setempat. Sanksi yang diancamkan adalah sanksi adat, namun dapat diganti dengan denda kategori 2 atau 10 juta disetarakan tindak pidana ringan. Sanksi adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa. Mari kita tunggu peraturan pemerintah tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan daerah di wilayah yang masih mengakui eksistensi adat.